Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masud Limami dari kelas IT 502. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pertama saya mengenai konsep kecerdasan buatan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hendy Yulianti selaku dosen pembimbing kami selama setengah semester ini. Jika kita membahas mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini, saya yakin sebagian besar dari kita akan membayangkan mengenai robot. Kalau kita membahas mengenai artificial intelligence, atau ini satu lagi, Tesla, self-driving car. Nah, tapi sebetulnya, kalau kita bicara mengenai artificial intelligence ini tidak melulu hanya tentang robot ataupun self-driving car. Kenapa? Karena AI ini, dia banyak sekali penerapannya, tidak hanya untuk robot dan self-driving car. Nanti kita akan bahas mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. AI telah berkembang dari konsep teoritis menjadi praktis melalui teknik seperti machine learning, neural networks, dan pemrosesan bahasa alami, mengubah sektor-sektor seperti teknologi, kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Dan mereka meskipun memberikan keuntungan besar, dan ada tantangan tersendiri seperti privacy data dan dampak sosial yang perlu diperhatikan. Nah, penelitian AI ini dia terus berkembang untuk mengatasi tantangan tersebut sambil memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Kita di sini akan membahas atau mengeksplorasi mengenai dasar-dasar AI dan implementasinya dalam perkembangan AI itu sendiri. Untuk pengertian dari AI sendiri, AI itu adalah kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia, mempelajari pola data melalui machine learning, memproses bahasa lewat NLP, mengenali visual dengan computer vision, dan interaksi fisik dalam robotika. Ini dia diterapkan di berbagai bidang seperti di bidang kesehatan, teknologi, dan finansial untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Setelah membahas definisi dari AI, sekarang kita akan membahas mengenai pembagiannya. Bagaimana AI ini nanti akan kita jabarkan. Nah, sebetulnya di AI itu ada banyak, kalau misalkan kita jabarkan itu ada banyak penjabarannya. Tapi kalau misalkan kita rangkum, itu ada 4 teknik dasar dalam AI. Apa saja? Di sini ada searching, reasoning, planning, dan learning. Nah, jadi ada 4 teknik dasar dalam AI. Nah, nanti masing-masing teknik dasar ini, dia ada penjabarannya lagi di bawahnya. Misal, untuk searching, dia ada blind search, heuristic search, dan ada probabilistic search. Lalu untuk reasoning juga sama. Kalau dijabarkan ada banyak di bawahnya. Di sana ada rule-based, case-based, fuzzy logic, dan ada uncertainty. Lalu untuk planningnya, di sini ada goal state planning dan constraint posting. Dan yang terakhir di sini ada learning. Ini yang lagi hot, lagi banyak dibahas orang. Di sini tekniknya itu ada penjabarnya, ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Jadi kalau misalkan dibuka lagi sub-poinnya ini, dia ada banyak lagi metode di bawahnya. Tapi kalau kita rangkum, teknik dasarnya itu ada 4. Searching, reasoning, planning, dan learning. Di sini ada teknik searching. Nah, sesuai namanya searching, mencari, pencarian. Nah, teknik untuk menemukan solusi. Jadi, teknik untuk menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai solusi atau tujuan. Nah, keywordnya ada di langkah-langkah sistematis. Jadi, misalkan Google Maps. Misalnya kita mau berangkat dari Bundaran HI, mau berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dengan teknik searching, itu dia bisa mencari langkah-langkah sistematis. Misalnya kita harus lewat jalan mana, belok kemana. Jadi dia bisa mencari rute untuk sampai ke bandara itu. Itu contoh untuk teknik searching. Lalu untuk teknik reasoning, penalaran, itu untuk teknik untuk menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dari data atau fakta yang kita punya. Dari data atau fakta yang kita punya, contohnya misalnya seperti misal kita ada punya tetangga pulang dari luar negeri. Nah, pas pulang dia demam, batuk-batuk. Nah, ternyata sesak napas juga. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, dari fakta yang kita punya ini, kita bisa cari kesimpulan, misalnya kemungkinan dia kena COVID-19, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang kita terima. Itu contoh penerapan reasoning dari teknik ini. Selanjutnya di sini yang ketiga ada teknik planning atau perencanaan. Nah, perencanaan ini kita sebut sebagai teknik untuk mendekomposisi
artinya untuk memecah-mecah satu masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil atau yang lebih sederhana. Jadi kalau misalkan kita punya masalah besar, itu coba dipecah satu-satu kayak gitu. Dijabarkan kira-kira masalah besar tadi ini bisa terwujud kalau kita ngapain, bisa diselesaikan kalau kita ngelakuin apa aja. Untuk contohnya sendiri di sini kita ada lift misalnya dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk teknik planning. Planning dalam lift ini gimana cara kerjanya? Lift ini kan kita tahu ya, dia akan bergerak menuju ke titik di mana orang mencet tombol kayak gitu. Kita tahu ketika orang mencet tombol itu biasanya di lantai 1 ada yang mencet, lantai 2 ada yang mencet, 3 ada yang mencet kayak gitu. Jadi lift ini dia harus merencanakan, dia harus naik kemana dulu, terus abis itu dia mau ke lantai berapa kayak gitu. Apalagi kalau misalkan liftnya di sini ada 2 ya, random. Dia harus ngerencanain lift mana yang harus naik duluan, terus lift mana yang turun duluan kayak gitu seterusnya. Jadi planning, perencanaan. Jadi dia merencanakan mau ngapain pertama kali, abis itu ngapain lagi, abis itu ngapain lagi, kayak gitu. Dan yang terakhir di sini ada teknik learning atau pembelajaran. Jadi teknik ini yang saat ini sangat populer, lagi hot, lagi panas. Banyak orang memperbincangkan teknik ini. Kalau sekarang orang bilangnya itu machine learning. Banyak orang membahas ini. Sebenarnya apa sih teknik learning ini? Teknik learning itu adalah sebuah teknik untuk mengajari komputer. Jadi kita ngajarin komputer apa yang diajarin, mengajarkan pola data gitu. Jadi teknik ini digunakan untuk mengajarkan pola data kepada komputer. Sehingga apa? Sehingga komputernya nanti itu dia punya pengetahuan tentang pola yang dilihat tadi. Ini yang disebut dengan teknik learning. Jadi istilah gampangnya itu komputer bisa belajar kayak gitu. Jadi bisa mempelajari pola data. Untuk contoh penerapannya misalnya gini, di dalam penggunaan fitur Face Unlock di smartphone kita, pertama kali pasti smartphone kita akan meminta kita untuk memindai wajah kita. Kamera nanti diminta untuk diarahkan ke wajah kita. Nah, pada saat itu dia sedang mempelajari pola dari wajah kita, posisi hidung kita di mana, mata di mana, alis di mana, pipi di mana, dan seterusnya kayak gitu. Nah, setelah pertama kali dia memindai wajah kita, berikutnya kita bisa menggunakan fitur Face Unlock ini. Dengan cara ketika kita membuka HP, tinggal diarahkan saja kamera ke wajah kita kayak gitu. Sama aja misalnya dengan fingerprint juga. Pertama kali kita mau menggunakan fitur itu, pasti si handphone minta kita buat nyekian finger kita kan. Nah kayak gitu. Setelah itu barulah kita bisa menggunakan fitur itu untuk membuka ponsel kita kayak gitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari artificial intelligence atau dari kecerdasan buatan ini. Yang pertama di sini ada artificial narrow intelligence, kita singkat jadi ANI. Lalu ada artificial general intelligence, AGI. And yang ketiga ada artificial super intelligence, ASI. Lalu yang keempat ada machine learning dan yang terakhir ada deep learning. Untuk yang pertama di sini ada ANI, artificial narrow intelligence. Itu adalah AI yang fokusnya itu ada pada tugas spesifik seperti pengenalan wajah atau penerjemahan bahasa dengan kinerja unggul dalam lingkup tersebut. Namun, ANI ini terbatas pada instruksi terprogram dan tidak dapat belajar atau memahami konteks yang lebih luas. Implementasi ini telah meningkatkan efisiensi dalam tugas-tugas terbatas, namun tugas-tugas kompleks yang memerlukan jenis kecerdasan buatan lebih tinggi seperti Artificial General Intelligence, AGI, yang mampu belajar dan beradaptasi pada konteks yang lebih luas. Lalu untuk yang kedua di sini ada Artificial General Intelligence atau AGI. Dia itu tingkatan kecerdasan buatan yang menyerupai kemampuan manusia dalam memahami, belajar, dan menyelesaikan tugas yang lebih kompleks tanpa batas tertentu. Meski menjadi tujuan utama dari riset AI, AGI ini masih konsep teoritis dan belum terwujud sepenuhnya dalam implementasinya. Dia juga masih harus memenuhi beberapa standar yang masih belum tercapai. Keberhasilannya dapat membawa dampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan teknologi pastinya. Lalu yang ketiga ada artificial super intelligence. Dia kecerdasan buatan yang jauh di atas kemampuan manusia. Dengan kemampuan pemrosesan yang luar biasa dan potensi inovasi yang besar, implikasi ini masih sangat kompleks dan membutuhkan pertimbangan etika, kontrol, dan keamanan yang cepat untuk memastikan kegunaannya yang aman. Lalu yang keempat di sini ada machine learning. Dia itu cabang AI yang memungkinkan sistem
belajar dan meningkatkan kinerjanya dari data tanpa program yang eksplisit. Melalui pemahaman pola dalam data, mesin ini dapat membuat prediksi dan keputusan. Machine learning ini dia memainkan peran penting dalam aplikasi pintar seperti asisten virtual, kendaraan otonom, dan rekomendasi produk. Dia juga bisa menjadi kontributor utama dalam evolusi teknologi modern. Yang terakhir, deep learning, dia itu cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk pemahaman mendalam terhadap data. Berperan penting dalam tugas kompleks seperti pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami, membuka inovasi besar seperti pertanian pintar dan kendaraan otonom dengan kemampuannya memahami data yang lebih kompleks. Untuk keunggulan dari teknologi AI ini, jika dibandingkan dengan manusia, teknologi ini dia dapat melakukan pekerjaan tanpa rasa lelah. Jadi dia fokus pada efisiensi waktu dan hasilnya pun bisa bervariatif. Untuk kelemahannya tidak ada kreativitas di sini. Jadi dia diawasi oleh manusia serta hanya menjalankan tugas sesuai dengan perintah pembuat program tersebut. Lalu untuk manusia sendiri otomatis dia memiliki kemampuan kognitif yang lebih yang mana hasil yang diperoleh itu pun akan bervariasi nantinya gitu. Dia akan lebih sesuai dengan kreativitas. Namun manusia ini dia memiliki kelemahan yaitu dapat merasa lelah dan terdapat peluang human error gitu. Atau perlu adanya SOP yang panjang untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Untuk kecerdasan buatan yang dapat meniru manusia, di sini yang pertama ada computer vision, itu terkait dengan bagaimana komputer ini bisa meniru mata manusia dan memberikan pengertian sehingga komputer ini nantinya bisa mempelajari gambar serta mengartikan objek-objek yang ada di sekitarnya selayaknya manusia. Seperti tadi sebelumnya kita bahas mengenai face unlock ya. Nah, lalu yang kedua di sini ada speech recognition dan speech synthesis. Nah, dia itu apa? Dia itu teknologi AI di mana dia meniru manusia dalam ranah audio. Jadi komputer ini dia bisa mengubah audio menjadi teks dan teks ini menjadi audio sehingga menjadi sebuah kesatuan seperti misalnya pada smart speaker seperti itu. Yang ketiga ada decision making, dia itu bertindak sebagai pemecah masalah atau pemberi keputusan. Bahkan di AI sendiri dia memiliki kemampuan untuk memproses dan menganalisis kumpulan data jauh lebih cepat daripada otak manusia seperti itu. Lalu yang keempat di sini yang terakhir ada speech translation, dia di sini berhubungan dengan bagaimana AI ini dia bisa meniru manusia dalam menerjemahkan bahasa. Misalnya yang terkenal banget itu ada Google Translate ya, kayak gitu. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama di sini ada asisten virtual. Jadi dia itu merupakan program komputer yang menyediakan bantuan atau informasi kepada penggunanya, seperti misalkan Google Assistant atau Siri di Apple. Lalu yang kedua di sini ada chatbots, itu program yang berinteraksi dengan manusia melalui percakapan. Jadi sering digunakan dalam layanan pelanggan atau sebagai asisten virtual. Lalu yang ketiga di sini ada pencarian online. Itu mesin pencari seperti Google yang memungkinkan penggunanya untuk menemukan informasi di internet sesuai dengan kata kunci yang dia input. Lalu yang keempat di sini ada analisis data kesehatan. Dia bisa digunakan untuk analisis data kesehatan seperti diagnosa medis atau penelitian obat-obatan. Lalu yang kelima di sini ada mobil otonom. Dia merupakan kendaraan yang menggunakan teknologi AI untuk mengemudi tanpa intervensi manusia seperti Tesla tadi ya. Lalu yang keenam, di sini ada penyaringan spam email. Dia digunakan untuk mengidentifikasi atau memfilter mana email-email yang cuman spam dan email-email yang emang beneran email yang penting kayak gitu. Lalu yang selanjutnya di sini ada penerjemahan bahasa atau penggunaan AI untuk menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain. Misalnya langsung ada di websitenya kayak gitu. Selanjutnya di sini ada prediksi cuaca. Dia penggunaan AI untuk menganalisis data cuaca dan membuat perkiraan cuaca di masa depan. Selanjutnya ada keamanan cyber. Dia digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan keamanan di dunia digital. Dan yang terakhir ada pengenalan wajah. Penggunaan AI untuk mengenali dan mengidentifikasi individu berdasarkan gambar wajah yang sudah diinput sebelumnya. Selanjutnya contohnya di sini misalkan dalam penggunaan Google Maps kayak gitu. Dalam Google Maps ini sebenarnya menggunakan teknik dari AI. Misalkan untuk apa? Misalkan ketika kita mencari rute perjalanan berangkat dari Bundaran HI mau ke Bandara Soekarno-Hatta, kita mau menggunakan rute yang lebih cepat. Nah, nanti Google Maps ini bisa memberikan
kita rekomendasi tentang rute yang paling cepat yang bisa kita lalui untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta tadi. Nah, proses pencarian rutenya ini adalah teknik dalam AI. Contoh lainnya misalkan yang suka main game Mobile Legends atau PUBG kayak gitu, atau Dota misalnya, itu sebetulnya dalam game itu banyak sekali AI. Tapi salah satu penggunaan AI dalam game itu tuh dipakai dalam pencarian rute. Misalkan menemukan musuh atau mencari rute untuk mencari lawan kayak gitu. Jadi ketika ada robot atau enemy yang ingin menyerang kita, dia akan mencari rute menuju titik tempat kita berada, itu menggunakan algoritma pencarian di AI kayak gitu. Kalau pas kita lagi main game itu kan ada banyak pilihannya. Nah, misalkan kita milih option ngelawan bot atau ngelawan AI. Nah, robot itu, musuh kita itu kan sangat pintar ya. Dia tahu kapan harus nembak, dia tahu kapan harus sembunyi. Dia punya teknik untuk menyerang kita. Kok bisa pintar? Kenapa? Karena di situ ada AI-nya, ada kecerdasan buatan dalam game tersebut kayak gitu. Sekian dari saya Mahasiswa Limami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.